Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, saya mau nanya nih ke 79 orang yang sudah hadir di kelas saya hari ini. Apakah ada yang sudah membaca materi di Elena? Belum. Belum. Hijau. Oke, ada yang sudah membaca di Elena. Kira-kira kita mau belajar apa sih soal kewirausahaan ini dan kira-kira menurut teman-teman tuh bayangannya kewirausahaan tuh belajar apa sih? Belajar berbisnis. Bisnis. Oh, berbisnis. Ada lagi selain berbisnis? Nyari uang. Nyari uang. Oke. Teknis tentang kewirausahaan itu apa? Jadi entrepreneur. Oke, terima kasih Gali. Solusi Solusi apa? Solusi apa? dari permasalahan. Permasalahan apa? Siapa? Target konsumen. Oke, baik. Baik ya teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Ya, kebayang mungkin nanti teman-teman kita akan belajar satu semester. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak pembelajaran selama satu semester ini. Nah, sebelum saya memulai kewirausahaannya, saya mau ngecek dulu nih teman-teman. Stabilitas hati dan kondisi teman-teman hari ini sebelum pembelajaran, apakah hatinya siap, otaknya siap gitu. Jangan-jangan kalau misalkan bisa jadi kehadiran hari ini tapi ternyata hatinya masih di pikiran yang lain ya. Oke, kita coba cek. Saya mau ngirim link di kolom chat ya. Silahkan teman-teman nanti isi kolom chatnya. Bentar ya, sebentar saya cek dulu. Nah, silahkan isi link yang saya drop di kolom chat ya. Kita lihat jawaban teman-teman seperti apa. Mantap, oke. Alhamdulillah baik. Oke, bawa adem, boring, ya ampun, boring kayak ini ya. Boring itu yang suka dimakan ini ya. Kayak cemilan itu namanya boring ya. Alhamdulillah bahagia, kurang sehat Bu ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bersemangat, alhamdulillah. Terima kasih banget, Allahu Akbar gitu ya. Penuh antusias, aman, sejahtera. Oke. Bad, kenapa bad? Kenapa bisa sampai bad? Mungkin belum sarapan. Belum sarapan ya Allah, udah mau Jumatan belum sarapan juga ya. Ini masuknya udah brunch ya, udah mau lunch gitu, udah mau makan siang belum sarapan ya Allah. Semoga masih punya energi ya untuk menerima materi-materi hari ini. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya pada sehat ya semuanya, kurang sehat Bu. Never been later, never been better. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah bersemangat, sehat semuanya. Karena pada sehat, baik semuanya, mudah-mudahan kita bisa menerima informasi dari pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai saja ya kelas hari ini. Saya coba share screen dulu.
iya, siap. Oke. Nah, kita share screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajar the purposes of business discovery ya. Tujuan dari membangun bisnis. Kira-kira kalau teman-teman dikasih ide, teman-teman mau bikin bisnis apa sih? Boleh drop di kolom chat ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan untuk membuat bisnis, kira-kira teman-teman mau bikin bisnis yang kayak gimana? Jualan jus, Bu. Oke, jahitan bisnis HNI herbal, ayam geprek, pecel lele, snack, thrift, sapi perah. Oke, restoran kuliner. Oke, baik ya. Frozen food, make up dan skincare, joki. Joki apa, Sultan? Kamu mau jadi joki apa? Joki ini ya, konser, joki apa nih? Tanah, properti. Oh, Amar udah jauh ya pikirannya, udah mau properti. Oke, startup marketplace, just tip. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman, ngasih banyak banget ide bisnis. Artinya ketika teman-teman akan belajar kewirausahaan, setidaknya teman-teman paham apa yang akan teman-teman lakuin ya. Nah, tapi berbicara membuat bisnis gitu ya. Kalau tadi teman-teman bilang mau bikin ayam geprek, mau bikin properti, mau bikin dan sebagainya, itu adalah apa? Tapi yang paling penting dari membuat bisnis adalah tujuan dari teman-teman. Kenapa sih teman-teman perlu membuat ayam geprek? Apa bedanya teman-teman ayam geprek teman-teman dengan ayam geprek yang lainnya? Apa yang membedakan dari bisnis trip dari teman-teman dengan bisnis trip yang ada gitu ya. Nah, maka dari itu yang saya akan jelaskan hari ini adalah teman-teman tidak hanya memulai bisnis, jadi don't start a business, tapi coba deh untuk solve the problem, menyelesaikan masalah, menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada. Nah, seperti bisnis seperti apa sih yang bisa menyelesaikan masalah? Nah, kita akan bahas. Nah, selama 1 semester ini kita akan belajar kewirausahaan dari nol sampai teman-teman perlu paham, tapi yang perlu teman-teman pahami adalah tujuan teman-teman dari membuat bisnis itu sendiri ya. Nah, ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wulan Fitriani. Saya saat ini sebagai co-founder dan VM dari PT Kines Kreatif Ideata. VM itu adalah project manager, di mana saya memimpin project-project dari software house yang kita kembangkan di Bandung gitu ya. Saya asli domisili orang Bandung. Nah, selama 5 tahun lebih berkecimpung di dunia startup, berikut adalah award-award yang sudah saya dapatkan. Lebih expertise-nya ke dalam bisnis yang terkait dengan sales dan bisnis manajemen gitu ya. Saya juga pernah berpengalaman dalam menjual parenting webinar di mana menghasilkan 30 sampai 90 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Juga memimpin tim dalam penjualan Kakadu Books, di mana pada saat itu kita bisa sampai menjual buku 12.000 eksemplar dalam jangka waktu 4 bulan saja gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan belajar banyak banget dengan saya selama 1 semester. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Nurul Fikri untuk berbagi sama teman-teman, dan posisinya saya dan teman-teman adalah teman belajar. Karena pada dasarnya berbisnis itu banyak dinamikanya, banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi ada insight yang bisa saya berikan ke teman-teman, juga teman-teman bisa jadi punya pengalaman yang lebih dibanding saya gitu. Jadi kita sama-sama akan belajar gimana membuat bisnis yang stabil, yang scalable gitu ya, selama 1 semester ke depan gitu. Nah, ini juga salah satu profil dosen juga yang akan mengajar di kewirausahaan. Mungkin nanti juga akan ada beberapa pertemuan yang saya meminta beliau untuk hadir.
Nah, beliau adalah suami saya sebagai co-founder dan CEO dari Fami. Itu platform pendampingan parenting gitu ya, teman-teman. Beliau sudah 8 tahun lebih berkecimpung di dunia startup. Berikut juga penghargaannya, dan kenapa sih beliau tuh bikin startup itu karena pengalaman beliau sendiri sebagai survivor kecanduan game ya. Pernah main game 30 jam nonstop, ada di titik-titik di mana pada saat itu hidupnya hancur tapi punya titik balik, dan punya message untuk membuat bisnis ini. Kenapa membuat startup ini menjadi penting bagi beliau, karena ada hal-hal yang pernah beliau alami supaya tidak dialami oleh orang-orang yang lain. Nanti kita akan sama-sama belajar di selama 1 semester ini kewirausahaan, bagaimana cara menciptakan bisnis dan bagaimana bisa bertahan di dalam bisnis ya teman-teman. Nah, bisnis seperti apa sih yang kita akan pelajari ya bahasanya gitu ya selama 1 semester ini. Jadi mungkin yang teman-teman udah kenal istilahnya adalah startup. Ya, startup itu adalah fase awal pembuatan bisnis. Itu adalah temporary organization form gitu. Jadi organisasi yang sifatnya sementara gitu ya. Terbentuknya sementara karena startup itu ada di level paling awal gitu ya, bisa jadi di stage yang sangat awal di mana pembangunan bisnis itu dimulai dari nol gitu ya, tapi pada dasarnya dia punya bisnis model yang repeatable. Repeatable itu artinya berulang gitu ya, cara mencari uangnya, cara mendapatkan uangnya tuh berulang, dan punya sisi scalable, artinya bisa diperluas ke jangkauan luas tanpa ada batasnya. Nah, kalau teman-teman pahami Gojek gitu ya saat ini, yang mungkin teman-teman lebih familiar pada saat itu, Gojek ada di level startup, di mana pada saat itu mungkin Pak Nadiem Makarim hanya punya 5 orang sebagai tim awal pembentuk pertama, foundernya gitu ya, di mana ngerasa bahwa Pak Nadiem Makarim punya masalah kemacetan yang ada di Jakarta, dia butuh transportasi yang sifatnya cepat gitu ya. Nah, dia pikir ojek pada saat itu adalah solusinya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pahami gitu ya, Pak Nadiem Makarim tuh Gojek itu punya bisnis yang repeatable. Repeatable itu artinya berulang. Artinya contohnya gini, kalau teman-teman mau pesan Gojek gitu ya, itu artinya teman-teman buka apps, terus kemudian pilih jangkauannya gitu ya, jangkauan titik jemput dan titik antarnya, kemudian nanti akan muncul harga yang kira-kira disampaikan untuk jangkauan tertentu. Setelah itu bayar ya, kayak gitu ya. Terus aja kayak gitu, terus-terusan aja. Mau yang pembelinya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak gitu ya, mau orang dewasa, anak kecil, layanannya seperti itu. Menentukan titik, apa namanya tuh, kemudian nanti muncul angka, terus kemudian muncul driver, terus saja berulang, nggak berubah kayak gitu. Nah, itu sifatnya tuh namanya repeatable, artinya berulang terus-terusan kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau pedagang gorengan, apakah bisnisnya repeatable apa enggak? Gimana sih teman-teman kalau mau pesan gorengan gitu ya, pesan gorengan, sama-sama datang ke tempat gorengannya, pilih gorengan yang dimau gitu kan ya, terus nanti sama si mangnya dihitung, ya kan? Oh, ternyata 1, 2, 3, 5 segini gitu hasilnya. Sama gitu ya, repeatable, sama-sama berulang. Artinya milih gorengannya, terus kemudian bayar. Ya. Nah, tapi apakah bisnis gorengan dengan bisnis Gojek itu scalable atau enggak? Scalable itu artinya teman-teman, ketika teman-teman bisa meningkatkan level jangkauannya, itu dianggap scalable. Contohnya bisa jadi Gojek pada saat itu hanya berfokus di kota besar di Jakarta specifically ya. Tapi dalam jangka misalkan beberapa bulan setelah peluncuran aplikasinya Gojek, customer Gojek yang tadinya 1 bisa jadi 10,
kemudian naik jadi 100, jadi 1000, jadi 100.000 dalam jangka waktu yang cepat. Scalability-nya tinggi, luasan cakupannya tinggi karena menggunakan aplikasi digital. Tapi apakah tukang gorengan bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena tukang gorengan hanya berjualan di situ. Di situ mungkin kita bisa ngitung tuh paling yang satu kampung itu berapa orang yang seneng gorengan gitu ya. Apakah bisa orang yang contohnya saya di Bandung bisa beli gorengan di Depok ke orang tersebut? Nggak bisa ya. Nah, saya hanya bisa beli gorengan ya karena ada karena cari gorengan di tukang gorengan di Bandung gitu ya. Nah, jadi bisnis yang akan kita bahas selama 1 semester itu adalah bisnis yang punya potensi yang bisa menghasilkan penghasilannya yang berulang dan juga punya daya jangkau yang sangat luas. Kenapa? Karena kita menggunakan sesuatu hal yang sifatnya digital. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau teman-teman tahu gitu ya, pada saat itu mungkin Nadiem Makarim juga nggak tiba-tiba langsung bisa ada Gojek di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi Pak Nadiem Makarim juga mulai dari sesuatu hal, dari ide bisnis yang dia pikir, dia bisa menyelesaikan masalah karena rudet gitu ya. Di Jakarta tuh kemacetannya tingkatnya tinggi. Nah, selama Pak Nadiem Makarim itu mencari ide bisnis gimana sih caranya menyelesaikan saya supaya datang tepat waktu ke kantor, saya nggak menyia-nyiakan waktu di jalan gitu ya karena kemacetan gitu ya. Ide bisnis itu muncul nih di sini nih sama Pak Nadiem Makarim gitu ya. Nah, selama teman-teman menciptakan ide bisnis, teman-teman perlu pahami ada banyak sekali ketidakpastian atau uncertainty ya. Ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali pivot gitu yang bisa nanti berubah sesuai dengan sebenarnya produk kita tuh bisa diterima oleh market atau pasar apa enggak gitu ya. Nah, sama seperti Pak Nadiem Makarim, ketika Pak Nadiem Makarim bikin Gojek gitu ya, ternyata misalkan kayak tarifnya terlalu kemahalan, terus ternyata ada masalah dengan ojek pangkalan, terus kemudian juga jangkauannya jadi terbatas dan sebagainya. Itu hal-hal tersebut adalah bagian dari pencarian atau discovery dari ide bisnis ya teman-teman. Ruwet gitu, kusem kayaknya tuh ada aja masalah ya. Tapi teman-teman, apapun isi ide kepala teman-teman soal ide bisnis teman-teman itu perlu divalidasi gitu ya. Bisa jadi kita memang punya pemikiran, wah saya pengen bikin aplikasi paling canggih yang ada di dunia. Wah saya pengen bikin aplikasi atau misalnya pengen bikin sesuatu hal yang bisa ngalahin Google. Saya pengen bikin sesuatu hal yang sifatnya tidak ada duanya di dunia ini gitu ya. Bisa jadi itu itu adalah idealisme penemuan teman-teman dalam hal menemukan bisnis ya. Tapi pada kenyataannya teman-teman akan melalui fase di validation. Validation itu artinya validasi. Teman-teman datang ke customer teman-teman, menanyakan sebenarnya produk teman-teman tuh dibutuhkan apa enggak gitu ya. Bermanfaat ke buat orang yang cari solusinya gitu. Mau bayar enggak ketika bisnis teman-teman tuh ditawarkan ke customer gitu ya. Nah, setelah melalui masa fase tersebut gitu ya, nanti akan ada di masa teman-teman sudah bisa berhasil melewati fase tersebut, teman-teman sudah saatnya bisa scale, artinya sudah tinggal mengembangkan, tinggal memperluas gitu ya. Ketika Gojek pada saat di awal pertama kali masih kusut dengan permasalahan gimana sih cara ngatur jalur, cara ngitung traffic dan lain sebagainya, cara algoritma untuk menemukan siapa pengendara yang tepat gitu ya. Semua permasalahan itu yang sudah divalidasi di awal hingga akhirnya Gojek akhirnya bisa berkembang di berbagai negara di berbagai kota gitu ya. Saat ini kalau nggak salah sudah ada 25 kota di Indonesia. Nah, sama halnya dengan bisnis kita yang akan kita pelajari. Kita akan pelajari cara berbisnis dari nol, apa yang kita akan alami, terus kemudian bagaimana kita nanti memvalidasi ide bisnis kita sama customer kita sampai akhirnya kita bisa punya bisnis model yang sifatnya adalah scalable atau bisa diperbesar gitu ya. Nah, ini juga yang saya lalui gitu ya. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah
pada saat semester akhir saya punya sama tim IT saya gitu ya, ada 9 orang. Pada saat itu kita masih mahasiswa, kita bisa mensubmit ide bisnis kita dari 5 ide bisnis itu ke salah satu inkubasi bisnis di Telkom namanya Indigo Incubation. Ya, teman-teman, pada saat itu ada apa namanya tuh lembaga-lembaga yang mau mendanai ide bisnis teman-teman. Saat ini banyak banget gitu ya, teman-teman bisa nanti cari gitu ya. Nah, saat itu saya sama tim yang 9 orang ini mensubmit 5 ide. 3 ide diantaranya lolos, 2 ide yang akhirnya sampai di tahapan didanai. Jadi pada saat itu kita nih bersembilan di Kines Kreatif Ideata akhirnya harus mencar karena ada 2 bisnis model yang kita akan perjuangkan gitu ya, akan kita jalankan. Nah, saya pada saat itu saya alhamdulillah diamanahi sebagai CEO-nya Hijabs, dimana pada saat itu saya gimana caranya memimpin Hijab untuk bisa jadi aplikasi yang membantu perekonomian dan passion dari Muslim Indonesia gitu ya. Kita pengen Indonesia jadi kiblat tren Muslim di dunia gitu ya. Dan sama juga dengan Kakatu. Pada saat itu Kakatu punya misi untuk membantu orang tua supaya tidak kecanduan gadget gitu ya. Dan itu kita punya banyak sekali dinamika perjalanannya sampai akhirnya di tahun 2019 sampai sekarang gitu ya, kita mengerucut, kita terjadi banyak sekali perubahan. Saya pegang Kakatu Books dan saat ini Pak Mumu megang di Family gitu ya. Nah, ini Family ini apa? Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, menurut teman-teman, bisnis ide itu mulainya dari mana sih? Gitu ya. Kita bisa paham kita pengen sesuatu hal itu kira-kira munculnya dari mana? Ada yang tahu? Coba. Biasanya dari tren, Bu. Dari tren. Iya, Dari permasalahan kayak yang lagi ada, Bu. baru gitu. Ya, dari tren. Gitu. Ngikutin apa yang lagi viral gitu ya. Terus apa lagi ya? Dari masalah yang ada. Dari masalah ada. Yang ada masalah siapa? Masalah kamu masyarakat. sama masalah saya beda. Oke. Dari masalah yang ada. Emang kalau misalnya kita menyelesaikan masalah, mampu nggak? Nah, itu yang misalkan kita banyak sekali ya inspirasi yang bisa memunculkan kita punya ide bisnis itu mulai dari mana sih gitu ya. Nah, sebelum itu kita mau latihan dulu nih, latihan otak sedikit gitu kan ya. Nah, kira-kira teman-teman gimana sih caranya nyari ide bisnis gitu ya. Nah, saya minta teman-teman untuk cari pulpen dan juga kertas, kita akan menggambar ya. Silakan teman-teman cari pulpen dan juga kertas dari hal yang dibenci dan orang yang dibenci. Waduh. Jadi kayak ini ya, apa namanya, ada kalau pengen membuktikan gitu ya, kalau saya bisa gitu ya dari hal-hal yang dibenci. Oke, silakan teman-teman, kita akan latihan sedikit nih untuk teman-teman bisa tahu gimana cara nyari ide bisnis. Silakan persiapkan ballpoint dan juga kertas ya, atau misalkan pensil juga nggak apa-apa. Kita akan menggambar. Udah, Bu. Oke, udah semuanya udah. Saya kasih waktu 2 menit ya yang belum. Oke. Udah? Bu, Ya. pensil boleh gak, Bu? Boleh, kita akan menggambar ya. Kita akan menggambar. Jadi pakai sesuatu hal yang sifatnya bisa menggambar. Oke. Nanti saya akan sebutkan apa namanya tuh bentuk-bentuk. Silakan nanti kalian olah informasi tersebut sesuai dengan persepsi kalian gitu ya. Udah ya, kita siap ya. Udah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, siap ya. Baik,
tolong gambarkan dua lingkaran kecil udah satu garis horizontal satu segitiga dua garis vertikal satu setengah lingkaran satu garis horizontal satu garis vertikal satu lingkaran besar. Oke, udah? Boleh diulang nggak, Bu? Mau maaf, Bu, boleh diulang nggak? Diulang dari oke, satu tadi teman oke saya ulang ya. Ini gambar kayak posisi naro bangun apa gambar-gambarnya bebas serah kita apa gimana? Iya, sesuai persepsi teman-teman aja. Oke, siap. Dua lingkaran kecil, satu segitiga, dua garis vertikal, dua garis horizontal. Tadi sebelum segitiga ada garis horizontal satu, Bu. Iya, oke. Terus? Ya udah tadi kelupaan aja dikit. Oke. Satu lingkaran besar udah belum? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Nah. Coba show up gambar teman-teman ke kamera. Coba liatin. Bu, dua garis apa, Bu? Dua garis horizontal. Ada tiga garis horizontal, dua garis horizontal, tiga garis vertikal. Oke, saya mau screenshot dulu ya. Oke, saya screenshot punya Dimas nih. So, saya pengen lihat juga gambar dari teman-teman yang lain. Oke, saya screenshot gambarnya Jaidan ya. Tenang, tahan. Saya screenshot juga gambar dari Bentar ya, saya screenshot ya. Oke. Kalian, oke, terima kasih teman-teman, boleh diturunin ininya. Nah, sekarang teman-teman boleh sebutkan bentuk-bentuk yang tadi saya sebutkan ke saya sekarang. Jadi dibalikin. Tadi saya yang sebutin, sekarang teman-teman yang sebutin. Dua lingkaran
kecil, satu segitiga, satu garis horizontal, dua Pelan-pelan, garis. pelan-pelan. Kasih gambar. Oke, maaf. Dua lingkaran kecil, satu segitiga, satu garis horizontal, dua garis vertikal, satu setengah lingkaran, satu garis horizontal, satu garis vertikal, satu lingkaran besar. Oke. Oke. Terima kasih. Kita akan lihat ya hasil gambar saya dan juga hasil gambar teman-teman. Ini gambar saya. Bentuk orang rapih, tersenyum. Nah, ini gambar teman-teman ya. Bisa dilihat ini. Ada yang bentuknya raihan berjajar seperti ini. Ke bawah Yulia. Kemudian juga ini Gali gitu ya. Nah, menurut teman-teman, apa bedanya gambar saya dan juga gambar teman-teman? Karena Imajinasinya kurang. Apa? Gambar. Imajinasinya kurang. Imajinasinya Terstruktur. kurang. Terstruktur gitu ya. Udah tahu apa yang mau digambar? Nah, benar. Salah satunya sudah tahu ada yang mau digambar gitu ya. Lagi. Punya informasi bahwa itu bisa jadiin gambar. Kan saya juga ngasih tahu sama teman-teman. Tolong gambar kan sama kan ya. Informasinya sama nih. Informasi sama bikin bentuk gambar karena kan dimintanya menggambar. Sama-sama bikin lingkaran dua, sama-sama satu segitiga. Kenapa nih? Kenapa gambar saya bisa berbentuk? Kenapa gambar teman-teman nggak berbentuk? Ada tujuan yang jelas, Bu. Karena tujuan yang jelas, Diva. Ada lagi? Mungkin dari step penyampaiannya. Kenapa? Dari step penyampaiannya. Step penyampaiannya sama kan tadi apa yang saya sampaikan sama teman-teman. Terlalu mainstream, Bu. Kenapa? Terlalu mainstream. Terlalu mainstream, oke. Sudah tahu mau gambar apa. Karena ada niat Bu Hijri, oke. Dari segi pemikiran yang berbeda-beda Bu, oke Andre. Baik ya teman-teman. Ibu jago gambar aja kayaknya deh. Ibu jago gambar bener, bisa jadi. Nggak ya, saya justru nggak bisa gambar gitu ya. Saya paling kecil di kesenian ya. Baik teman-teman, tadi Diva udah menjelaskan karena saya punya tujuan. Ya, saya punya tujuan, teman-teman belum punya tujuan. Artinya gini ya teman-teman, apa sih yang membedakan, apa sih signifikannya perbedaannya punya tujuan dan tidak punya tujuan? Kalau teman-teman pahami, saya sama-sama diminta untuk menggambar dua lingkaran. Artinya saya sama-sama punya skill, sama kayak teman-teman. Misalkan teman-teman punya skill untuk misalkan membuat ide bisnis gitu ya. Sama-sama dari 136 ini yang sudah hadir hari ini, teman-teman mahasiswa, sama-sama punya kesempatan untuk membuat ide bisnis. Mungkin dari 136 ini juga sama-sama punya uang yang bentuknya segitiga. Saya punya uang, teman-teman punya uang. Saya punya waktu dan juga saya punya tenaga yang bentuknya lingkaran besar. Sama seperti teman-teman yang punya waktu dan tenaga seperti lingkaran besar. Artinya material-material, bentuk-bentuk yang saya sampaikan ke teman-teman itu sama-sama. Saya punya, teman-teman punya. Tapi yang membedakan saya punya tujuan. Saya pengen bikin orang tersenyum. Ya, apapun yang dikasih sama Tuhan, apapun yang saat ini jadi resource saya, jadi sumber daya saya ketika saya mau memulai bisnis, akan saya manfaatkan apapun itu, baik itu misalkan keahlian, ataupun misalkan punya uang, punya tenaga, punya kemauan, punya contohnya teman-teman punya relasi bisnis yang bagus.
Itu akan saya manfaatkan untuk saya bikin orang yang bentuknya senyum. Kan kesempatannya sama ya, sama teman-teman juga. Teman-teman sama-sama dikasih 2 lingkaran kecil, sama-sama dikasih segitiga. Tapi kalau teman-teman nggak punya tujuan, artinya teman-teman hanya disetir sama saya, ya kan? Seperti saya bilang, ya udah tolong tulis aja gitu. Kalian nggak punya tujuan, nggak ada kemauan gitu, nggak ada tujuan akhirnya mau ngapain nih dari semua resource yang saya punya, misalkan dari semua resource yang teman-teman punya. Misalkan contohnya, apakah teman-teman belajar kewirausahaan ini tujuannya teman-teman memang ingin belajar berbisnis, atau oh ya udahlah karena kan ini bagian dari kuliah aja. Yang penting saya datang, yang penting saya belajar gitu ya. Saya nggak punya tujuan terakhirnya, pokoknya ya udahlah nanti gimana nanti aja nilai mah gitu. Apakah teman-teman misalkan ketika hari ini datang nih ke kelas saya gitu ya, punya gambaran nanti ke depannya seperti apa, punya tujuan bisnisnya yang nanti akan dibikin, atau memang ya udah ngikutin aja yang viral gitu ya, cari bisnis musiman aja. Ya, itu yang membedakan. Jadi penting sekali teman-teman punya tujuan dalam berbisnis. Karena bisnis itu bukan sehari 2 hari, panjang perjalanannya. Kalau teman-teman nggak punya tujuan, pertama teman-teman akan mudah menyerah, tidak punya idealisme yang dipegang, sama seperti halnya sekarang saat ini menjadi mahasiswa. Kalau kalian cuma jadi mahasiswa karena ya supaya nggak malu deh, karena kan nggak kuliah gitu. Atau misalkan ya udahlah karena kan disuruh orang tua, ya emang harusnya kuliah karena udah SMA ya harusnya kuliah gitu. Tapi kalian nggak punya nih bayangan hidup kalian tuh akan dibawa kemana gitu. Nah itu yang jangan sampai terjadi seperti itu ya. Artinya nanti teman-teman hanya akan disetir sama orang, tidak jelas membawa arah tujuan hidup teman-teman gitu ya. Dan yang paling menyedihkannya lagi adalah kalau teman-teman tuh menyanyiakan sumber daya yang ada di sekitar teman-teman. Yaitu sumber dayanya contohnya teman-teman bisa belajar soal masalah IT, kewirausahaan di teknik informatika ini gitu ya. Kalau nggak dimanfaatkan, orang lain mah harus apa dulu untuk bisa dapat ini gitu ya. Jadi itu yang saya pengen tanamin ke teman-teman bahwa setiap orang, setiap kita bahkan memulai bisnis itu teman-teman pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Misalkan apa yang pengen teman-teman solve gitu ya. Apa yang pengen teman-teman selesaikan, cari solusinya. Masalah apa yang pengen teman-teman selesaikan. Bukan cuman sekedar kayak oh ya udah yang penting saya mau bisnis apa bisnisnya, kayak contohnya saya pengen ternak lele lah, bikin ayam geprek lah gitu. Caranya gimana? Saya pengen bikin ayam geprek yang cabenya 1.000. Saya pengen bikin ayam geprek yang cabenya dari Afrika. Bukan cuma itu, tapi yang paling penting, kenapa saya harus bikin ayam geprek? Apa yang membedakan saya dengan ayam geprek yang udah ada gitu ya? Apa nilai plus yang bisa saya berikan ketika saya bikin sama-sama ayam geprek? Nah, itu yang teman-teman akan belajar gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman selama 1 semester ke depan ini. Tujuannya apa? Dan masalah apa yang mau di-solve. Ya. Jadi kalau mau cari ide bisnis itu mulainya dari why. Sama kayak tadi Pak Mumu gitu. Karena dia merasa bahwa dia ketakutan karena dia pernah kecanduan game, dia mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidupnya dia. Tujuan dia, saya nggak pengen keluarga Indonesia itu ada yang mengalami hal seperti saya. Kayak gitu ya. Jadi dimulainya dari why. Why ini yang akan membantu teman-teman untuk bisa terus berkembang, tidak gampang menyerah gitu ya. Kalau misalkan contohnya kayak saya pengen bisnis ayam geprek ya, hari ini musimnya ayam geprek, besok ayam geprok ganti lagi. Udahlah kita ganti ayam geprok aja gitu ya. Jadi why ini, tujuan ini yang bikin teman-teman bisa berdiri tegak sampai bisnis teman-teman punya legacy, bisa berkembang jauh, scalability-nya besar gitu. Sama halnya dengan Gojek gitu. Bisa jadi Pak Nadiem Makarim kalau nggak punya tujuan untuk menyelesaikan kemacetan yang ada di Jakarta ini, walaupun saat ini belum selesai gitu ya. Nah, bisa jadi Pak Nadiem Makarim menyerah nih ketika misalkan ojek pangkalan nggak setuju sama idenya Pak Nadiem Makarim, gitu kan?
mengancam, diancam Pak Nadiem Makarim, ya udahlah karena ini membahayakan karena mengancam juga Gojeknya, udahlah berhenti aja lah gitu. Why-nya nggak ketemu. Nah, jadi bukan cuman hanya mau bikin bisnis apa, caranya kayak gimana, algoritma yang dipakai apa gitu ya, tercanggih apa enggak, tiada duanya apa enggak gitu ya, tapi why-nya, kenapa saya harus memulai bisnis ini. Itu yang teman-teman perlu sadari ketika teman-teman mau belajar berbisnis ya. Karena itu sangat powerful dan itu yang akan membuat kita bertahan di antara badai-badai yang nanti akan berdatangan ketika teman-teman bikin bisnis. Nah, ini mungkin salah satu pelajaran aja ya. Banyak sekali sebenarnya sukses story dan juga inspiratif story dari para founder yang ada di Indonesia ya. Misalkan ada Pak William dia dari Tokopedia, Pak Nadiem Makarim sendiri membangun Gojeknya, Pak Imam Usman gitu ya kan dalam membangun ruang gurunya di Indonesia gitu ya. Mereka punya perjalanan ide bisnisnya masing-masing. Nah, kita akan belajar gimana sih sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia bisnis terkhusus dari pengalaman ide bisnis Kakatu yang pernah saya alami dan juga suami juga perjuangkan gitu ya. Nah, jadi pada saat dulu kita punya ide bisnis karena kita tahu pada saat 2014 itu lagi musim-musimnya banyak banget anak kecanduan gadget gitu ya. Wah, digaung-gaungkan pada saat itu masalah kecanduan gadget. Coach Kato. Yaudah kita akhirnya jadinya bikin Coach Kato deh gitu. Susah banget gitu ya nyebutnya juga Coach Kato ini dari bahasa Inggris artinya burung kakak tua. Kenapa sih kita pengen nama-namakan Coach Kato gitu ya, biar kayak burung kakak tua yang pinter gitu. Jadi anak yang pakai aplikasi kita ini jadi anak yang pinter. Dan kita menjadi penjaga yang pinter gitu ya. Nah, ini kita mulai idea bisnisnya kita ngerasa kita perlu menyelesaikan anak supaya nggak kecanduan gadget. Bayangan kita, solusinya kayak gimana sih? Solusinya kita bikin pembatasan, pengawasan, dan edukasi. Batasan gimana nih? Batasan, pokoknya nih anak kalau udah main 2 jam lebih, kita matikan handphonenya. Secara otomatis pakai aplikasi gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalkan ada pengawasan. Pengawasan ini tuh berguna banget bagi orang tua yang dia misalkan pengen mantau anaknya. Jadi apakah dia pulang sekolah langsung ke rumah atau ke rumah temennya dulu atau ke kafe dulu, ke mall dulu, kemana gitu ya. Jadi kita bisa ada fitur pengawasan di mana dia bisa nge-track anak itu ada di mana. Ya. Wah, ini udah pulang nih jam 3 nih, belum pulang kemana nih ada anaknya gitu. Kita langsung muncul di handphone orang tuanya gitu ya. Oh, anak ibu ada di mall ini gitu ya. Itu pengawasan sebagai bentuk keamanan. Dan juga edukasi karena kita pengen anak-anak yang pakai aplikasi ini tuh pinter, jadinya setiap kali dia mau buka aplikasi kita kasih soal tuh. Soalnya kayak gimana? Akar 25 ditambah bla 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 berapa? Kalau benar jawabannya baru kebuka handphonenya. Itu pada saat itu kita seperti itu ya. Itu ide bisnis yang kita pikirkan, solusi yang kita memungkinkan untuk bantu orang tua supaya anaknya nggak kecanduan gadget. Siapa sih yang mau pakai aplikasi kita? Ya kita ada early adopter. Early adopter itu namanya customer pertama, adopter pertama, pengadopsian pertama yang mau kira-kira mau butuh dan mau pakai aplikasi kita atau produk kita. Ini kita, saya contoh early adopternya kita pakai, oh ternyata yang dibutuhkan adalah anak-anak SD dan juga anak-anak SMP karena mereka-mereka ini belum bisa mengatur bagaimana penggunaan handphone yang baik. Saya juga nggak tahu nih ya, anak-anak kuliahan ini udah paham belum sih dalam penggunaan handphone yang baik gitu ya. Apakah misalkan kayak masih tetap menggunakan scrolling TikTok sampai berjam-jam atau enggak? Nah, kalau kayak gitu berarti kan nggak paham penggunaan gadgetnya. Nah, usernya anak-anak dan customernya adalah orang tua. Jadi orang tua ini adalah orang yang mau membayar, gitu ya. Dipakainya oleh anak-anak yang membayarnya adalah orang tua. Nah, gimana sih caranya kita bisa dikenal gitu ya? Gimana caranya si Coach Kato ini tuh bisa masuk ke market? Caranya kita promosi ke sekolah-sekolah. Kita datengin nih satu sekolah ke sekolah yang lain, Bu, Ibu apa mengalami masalah kecanduan gadget dan sebagainya. Bahkan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Kita datang sama ke psikolog dan lain sebagainya untuk ngebahas gimana sih caranya anak biar nggak kecanduan gadget ya. Nah,
Nah, karena pada saat itu 2014 Line lagi booming gitu ya. Kita pikir udahlah kita samain aja nih bisnis modelnya, gimana cari duitnya kayak Line gitu ya. Ada wallpaper, ada tema, dan juga ada paket edukasi biar tambah pintar. Jadi kita kayak ngerjain soal kayak gitu. Terus kalau orang tuanya pengen tahu gitu ya di mana posisi anak dan lain sebagainya, orang tua itu bisa berlangganan SMS subscription ya gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu lokasi anak di mana gitu ya. Nah, tinggal nanti kita akan ngirimin SMS GPS gitu ke handphonenya orang tua, dan itu akan dikenakan sebesar Rp500. Kayak gitu ya, kita cari duitnya kayak gitu pada saat itu. Dan kita juga berpikir bahwa kita punya kesempatan nih untuk bekerja sama vendor handphone gitu. Kita mau nyoba nembus nih kira-kira dari pasar handphone yang ada di Indonesia, yaitu iPhone, Samsung, Xiaomi, apalagi banyak banget gitu ya yang ada di Indonesia. Bisa nggak ya kita tembus ke salah satunya gitu ya untuk bisa di free install. Nah, ternyata pada dasarnya dengan idealisme kita membuat ide bisnis tersebut gitu kan ya, kita pengen nih menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kita launching nih pertama kali nih. Launchingnya kayak gimana? Kita launchingnya nggak susah-susah. Kita launching 1 halaman website full, tulisannya gini doang, gitu ya. Coach Kato. Nah, ini ternyata pada saat di launching orang-orang tuh susah nyebutnya gitu. Ini teh apa sih disebutnya Coach Kato? Gimana sih bacanya Coach Kato? Gimana Coach Kato? Susah gitu ya. Bagi ibu-ibu, bagi orang itu menyebut nama produk kita gitu ya. Terus orang tua tuh nggak tahu apa yang dimaksud dengan Android launcher. Android launcher itu apa sih, yang kayak gimana sih bentuknya kayak gitu ya. Pusing orang tuh nggak ngerti penamaannya ya. Dan fitur-fiturnya. Terus dengan sesuatu mohon maaf ya. Terus kemudian karena kita pengen menarik orang tua nih, kita tulis nih gitu di sini ya, tertarik bergabung dengan orang tua pintar lainnya. Jadi kita bikin branding bahwa orang yang pakai Coach Kato ini gitu ya, itu adalah orang tua yang pintar gitu. Nah, gimana cara? Nah, pada situ kita taruh nih 1 kolom di sini, isikan email dan juga nomor handphone Anda di sini gitu ya. Jadi pada dasarnya orang yang tua yang membutuhkan aplikasi Coach Kato ini boleh masukin nomor handphone dan lain sebagainya, sehingga nanti kita punya database customer. Jadi pada saat launching apps-nya sudah jadi, kita tinggal hubungi customer tersebut. Nah, ini tuh kan kita validasi nih ya, ketemu orang tua dan lain sebagainya gitu. Bahkan pada saat itu tugas kita tuh setelah kuliah itu pergi ke mall gitu ya, nyari tempat main anak gitu. Kan di mall suka ada tempat main anak ya, untuk nyari ibu-ibu untuk diwawancarai dan sebagainya. Sampai hasil dari wawancara itu namanya terlalu sulit, orang nggak paham itu apa itu Android launcher, sampai akhirnya dirubah menjadi Kato ya. Jadi selama selama proses menajamkan ide bisnis kita, mengecek apakah ide bisnis kita tuh bisa diterima sama customer, apakah customer mau beli gitu ya, mau beli ide bisnis kita ini, butuh nggak sih, caranya gini nggak sih penyelesaian masalahnya gitu ya. Kita melakukan namanya customer development process gitu. Jadi kita nanya, kita wawancara, kita datang ke sekolah, nanya ibu-ibu gitu. Sehari itu kita ada kita sampai berkunjung 10, 20 ibu-ibu tuh diwawancarai gitu ya. Itu proses yang kita akan lalui ketika kita membuat bisnis. Karena pada dasarnya kita perlu make sure produk kita tuh akan diterima oleh market gitu ya. Nah, selama itu terjadi akan banyak sekali perubahan mindset, perubahan ide bisnis. Oh, ternyata menurut kita A nih rasanya enak, tapi ternyata menurut customer rasanya B. Sehingga apa yang perlu dirubah, resepnya perlu diubahkah, takarannya perlu diubahkah, dan sebagainya. Itu akan terjadi sampai kita bisa membuat solusi dari produk tersebut yang mau diterima oleh market. Kita buat produk market sampai kita bisa menghasilkan bisnis model fit yang akhirnya kayak tadi Gojek gitu ya. Kita nggak perlu lagi berubah ide bisnisnya. Kita hanya akan melakukan pembelian dengan cara seperti itu sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan uang. Nanti teman-teman akan belajar soal bagaimana cara kita memvalidasi idealisme yang kita punya, apakah sesuai dengan customer apa enggak gitu ya. Nah, alhamdulillahnya setelah proses itu panjang, kita
berubah dari Kakatu gitu ya, dari tadinya Android Launcher yang susah disebut, nggak tahu bentuknya kayak apa tuh Android Launcher, jadi disederhanakan bahasanya menjadi aplikasi untuk mengontrol HP anak. Alhamdulillahnya aplikasi kita tuh diterima oleh banyak orang gitu ya, diterima oleh orang tua. Pada saat itu kita punya exposure yang lumayan besar sampai kita diundang oleh Selamat Paginya Net TV, terus kemudian juga Kick Andy gitu ya. Banyaklah exposure yang didapatkan sama kita sampai kita bisa didownload sampai 600.000 orang tua gitu ya. Dan fiturnya tuh jadi dirubah setelah banyak wawancara dengan orang tua. Jadi ada filter aplikasi, jadi tinggal milih mana yang boleh, misalkan kayak anak umur 5 tahun, berarti yang boleh cuman misalkan Google Drive, terus misalkan kayak Excel dan sebagainya. Aplikasi lainnya ditutup gitu ya sama kita tuh. Terus kalau misalnya udah usianya udah 13 tahun, bolehlah munculin YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti tuh ada batasi waktu. Jadi kalau misalkan udah 15 menit, dia muncul tuh kayak gini. Halo Nak, udah selesai kan Nak mainnya? Karena udah waktunya 15 menit. Jadi nggak ada lagi drama banting handphone, cabut handphone, matikan handphone, karena anaknya bermain berlebihan kayak gitu ya. Intinya kita memvalidasi tujuan kita bahwa ternyata gimana caranya supaya anak tidak kecanduan gadget dan punya keluarga yang harmonis gitu ya. Jadi balance antara kebutuhan digital dan juga kebutuhan di dunia nyata, melakukan sesuatu hal seperti hubungan orang tua dan keluarga pada umumnya. Nah, ini juga salah satu track record yang terjadi sama kita, alhamdulillahnya kita bisa tembus ke vendor Samsung gitu ya. Jadi 2015 itu kita mengadakan model bisnis pre-install Kakatu di tablet Samsung baru bernama Samsung Galaxy Tab gitu ya. Dimana pada saat itu kita Samsung itu meluncurkan sekitar mungkin 10.000 lah ya tablet Galaxy Tab, dimana kalau teman-teman beli handphone baru kan udah ada terinstall aplikasinya ya gitu. Nah itu sama si Kakatu itu terinstall udah langsung di situ. Tapi nyatanya ketika exposure besar, terus model bisnis terkesan sukses gitu ya, menghasilkan dan sebagainya, qadarullohnya kita tuh kena masalah. Jadinya si aplikasi Kakatu ini ada error dan kita jadinya menerima panggilan setiap harinya tuh sampai 100 kali call gitu ya. Wah ini gimana nih error dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada masalah, ada trouble gitu kan ya. Sampai akhirnya kita bisa diperbaiki, semakin ke sini panggilan errornya semakin menurun gitu ya. Dan itu ada banyak sekali dinamika yang terjadi ketika kita mulai bisnis si Kakatu ini gitu ya. Sukses dengan cara ini, taunya ada masalah ini gitu ya. Sukses dengan cara ini, ada lagi masalah ini. Jadi dari tahun 2014 sampai 2019 Kakatu ini banyak bertransformasi, banyak ketidakpastian, terus kemudian juga banyak pivot, banyak berubah bentuk produknya. Dari yang si Kakatu tadinya yang teman-teman pahami di awal, kita berubah jadi Kakatu School, Kakatu Parent, Monitori, dan lain sebagainya. Itu tuh banyak sekali hal-hal yang membuat kita perlu berinovasi terus-terusan supaya produk kita tuh benar-benar diterima market gitu ya. Sampai akhirnya kita menemukan clue-nya gitu. Jadi si aplikasi Kakatu ini adalah aplikasi yang disenangi orang tua tapi sangat dibenci oleh anak gitu ya. Kebayang gak sih? Jadi rating si Kakatu ini di Play Store tuh jelek semua. Nah, yang rating jelek tuh adalah anaknya. Padahal orang tuanya mau bayar gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman gitu ya, ketika misalkan kayak dulu saya sama tim Pamumu gitu ya datang ke sekolah gitu ya buat mempromosikan Kakatu, sama si anak-anak teh gini, Assalamualaikum teman-teman gitu ya. Wah ini nih yang penemu Kakatu nih, udahlah ngapain lah kesini, keluar aja keluar. Bayangkan diusir keluar sama anak-anak SMP karena kesel gitu ya, aplikasinya di lock dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada akhirnya sampai kesimpulan ternyata ini tidak menyelesaikan masalah ya dengan aplikasi ini gitu ya. Tujuan kita tuh pengen anak berhenti kecanduan gadget tuh nggak tercapai. Tujuan pengen anak
punya rasa harmoni sama keluarga tuh nggak tercapai dengan aplikasi Kakadu. Sampai akhirnya kita kasih Kakadu ini harus di shutdown, ditutup, dicabut dari Play Store-nya dan tidak melakukan operasi resmi lagi kayak gitu ya. Bayangkan teman-teman ya, itu yang bisa terjadi dalam dunia bisnis. Unsentinel itu bisa sangat terjadi gitu. Hari ini kita dapat customer, bisa dapat jutaan rupiah, besoknya kita bisa jadi menemukan satu masalah. Jadi makanya ketika teman-teman mau mulai bisnis itu jangan gagap gitu. Jangan gampang menyerah gitu. Jangan wah, apalagi sih ada masalah apa lagi gitu ya. Tapi teman-teman perlu memahamkan diri bahwa ini adalah proses teman-teman untuk bertumbuh ya. Sama halnya dengan Kakatu gitu sama Pak Mumu udah didirikan, udah punya exposure banyak, tapi karena tujuannya tidak tercapai gitu ya. Pengen punya quality time supaya keluarga jadi harmonis, tidak kecanduan gadget, tidak terselesaikan dengan cara membuat aplikasi Kakatu. Tujuannya tetap sama ya teman-teman. Teman-teman tujuannya biar anak gak kecanduan gadget, biar punya keluarga yang harmonis. Dengan cara Kakatu nggak sesuai. Nah, coba berarti bisa jadi ada cara-cara yang lain. Jadi kalau dalam berbisnis bisa jadi caranya banyak gitu ya. Tapi tujuannya tetap sama. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Sampai akhirnya bikin Fami. Fami ini adalah salah satu parenting bahasanya tuh. Jadi kita tuh jadinya yang setelah kita paham masalahnya apa, pada dasarnya orang tua tuh perlu punya skill dalam mengasuh anak. Anak umur 5 tahun beda dengan anak umur 17 tahun. Gimana caranya kita bisa paham, orang tua tuh paham ketika mengasuh. Apa yang perlu diberikan dan apa yang tidak perlu diberikan. Apa yang perlu dibatasi dan tidak dibatasi. Orang tua tuh perlu punya skill. Jadi masalah di keluarga tuh ternyata bukan cuma kecanduan gadget, tapi banyak sekali masalahnya. Masalah komunikasi dan lain sebagainya. Sehingga kita berkesimpulan bahwa ketika memang sudah berkeluarga itu perlu punya skill dalam mengasuh anak, skill dalam mendirikan rumah tangga itu sendiri gitu ya. Sampai akhirnya muncul Fami nih. Fami ini adalah salah satu layanan konsultasi dan juga belajar gimana caranya ilmu parenting kita bisa meningkat gitu ya. Nah, belajar dari Kakatu di mana kita tuh saat itu jor-joran membuat satu aplikasi yang besar gitu ya sampai bisa exposure dan sebagainya, tapi akhirnya tidak sesuai dengan market, tidak menyentuh. Kita bikin si Fami itu pelan-pelan dari aplikasi yang sudah ada, di mana teman-teman paham ya, kalau WhatsApp itu pasti di semua handphone tuh ada, karena itulah sudah jadi aplikasi yang paling sering digunakan oleh orang gitu ya. Makanya kita bikin namanya kuliah WhatsApp. Jadi kuliah WhatsApp itu kita belajar parenting di WhatsApp, menghadirkan psikolognya di-invite ke grup gitu ya. Terus kemudian psikolognya ngasih materi, diketik gitu ya, bahkan ngobrol gitu pakai voice note. Setelah itu nanti orang tua tuh akan bermunculan mempertanyakan, misalkan kayak kita, saya punya masalah nih, gimana sih solusinya psikolog gitu dan sebagainya. Nah, ini pada saat itu saya diamanahi sama tim gimana caranya bisa menghasilkan dari kuliah WhatsApp ini. Alhamdulillahnya kita tembus nih sampai 90 juta per bulan untuk mengadakan kuliah-kuliah WhatsApp di kuliah-kuliah parenting di WhatsApp gitu ya. Sampai kita merasa oh ternyata memang masalahnya ada. Terus kemudian juga orang tua butuh solusi gitu ya, customer butuh solusi, terus orang juga mau mengeluarkan uang gitu kan, sampai akhirnya ya udah kita sepakat firm untuk bikin platform ini namanya Fami. WhatsApp ini kan kita punya keterbatasan, misalkan hanya bisa menampung 500 orang dalam satu grup dan lain sebagainya, jadi growth-nya nggak bisa kencang. Akhirnya kita bikin platform namanya Fami. Nah, teman-teman bisa cek di website namanya vammi.ly gitu ya. Nah, ini adalah platform untuk belajar parenting. Nah, setelah itu kita belajar nih improvement dan lain sebagainya, sampai akhirnya si Fami ini menjadi satu aplikasi di mana orang tua bisa belajar apa aja tentang masalah pengasuhan, terus nanya ke psikolog, punya support club juga dari komunitas dan sebagainya. Itu yang Pak Mumu akhirnya menemukan bahwa tujuan gimana caranya keluarga harmonis dan sebagainya, salah satu solusinya adalah dengan cara orang tua paham
gimana cara mengasuh anak gitu ya, cara mengelola keluarga gitu. Nah, tujuannya jadinya tercapai. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, teman-teman kenal nggak sama brand-brand ini? Menurut teman-teman, apa sih tujuan dari brand-brand ini? Boleh open mic ataupun misalkan di chat ya. Menurut teman-teman, kenapa Gojek ataupun Tokopedia ataupun Ruang Guru, Kopi Kenangan, Warung Steak gitu ya. Mau teman-teman tujuannya apa sih mereka bikin bisnis ini? Ada yang mau sharing nggak? Nyelesain masalah. Menyelesaikan masalah. Masalahnya apa kan? Masalahnya banyak. Ahmad Fajar Iya, buat dapet cuan, Bu, bener. Terus? dari Gojek biar nggak macet, Tokopedia biar belanjanya gampang, Ruang Guru biar bisa belajar di mana aja, Kopi Kenangan biar bisa mesen kopi, warung biar bisa makan, family biar bisa belajar berumah tangga, ngasuh anak lah. Oke, Fajar itu tujuan itu kayak kamu dikasih brief ini ya, apa namanya tuh? Oh, ini loh, ini tuh brandnya gini gitu ya. Itu adalah definisi istilah dari kegunaan brand-brand ini sendiri. Tujuannya menurut teman-teman kenapa nih? Tujuan hidup Muhammad Sal. Menurut teman-teman ada nggak yang tahu? Tokopedia tujuannya apa sih dibikin gitu? Pernah dengar nggak foundernya memberikan penjelasan kenapa sih Tokopedia ini perlu dibangun? Ada yang tahu nggak kenapa? Ini Bu, kayaknya untuk kalau Tokopedia kayak untuk memudahkan kita buat belanja gitu loh. Jadi kayak bisa online gitu, jadi nggak meski capek-capek misalnya kemana gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Mudahkan orang untuk berjual beli. Gimana? Maaf. Orang udah bagus. Meratakan ekonomi Indonesia secara digital, Bu. Digitalisasi. Meratakan ekonomi, oke. Ada lagi? Memberikan pasar lebih besar kepada UMKM kecil. Oke, betul. Betul ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat tujuan besarnya gitu ya, Gojek itu pengen menyelesaikan masalah kemacetan gitu ya. Mungkin itu yang kita lihat gitu ya. Tapi behind of that lebih besar dari tujuan itu adalah Gojek juga memberikan kesempatan buat para ojek pangkalan untuk mengais rezeki ya. Jadi artinya menyamaratakan tadi benar menyamaratakan ekonomi gitu ya. Begitupun dengan Tokopedia. Emang kelihatannya ya supaya kita belanja online lebih mudah. Tapi tujuan yang lebih besarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, Pak William itu kenapa bikin Tokopedia adalah untuk memudahkan orang dalam membangun bisnis. Kebayang nggak sih kalau offline itu bikin bisnis tuh kalian harus bikin dulu tokonya, terus kebayang bikin toko aja udah mengeluarkan biaya besar, belum lagi harus nyewa tempat, terus kemudian barang-barang yang kita juga harus beli dan lain sebagainya gitu ya. Dengan adanya Tokopedia ini sebenarnya bisa memajukan UMKM dan yang paling penting gitu ya supaya kita tuh tidak tergerus tujuan lebih besarnya lagi, tidak tergerus dengan budaya ekspor dari luar gitu ya, pakai barang-barang luar negeri. Jadi UMKM ini tuh gimana caranya kita bisa berdaya di negeri sendiri. Ruang Guru betul, misalnya kayak kelihatannya tujuannya untuk belajar lebih mudah gitu ya, di mana aja kapan aja. Tapi misi besar dari Ruang Guru yang kalau teman-teman lihat dari Pak Iman Musman, itu Ruang Guru pengen banget menyamaratakan pendidikan di Indonesia. Jadi orang desa ataupun orang kota itu punya sama-sama kesempatan untuk belajar dengan sesuatu hal yang sama. Kopi Kenangan, walaupun kelihatannya ya jadi beli kopi jadi lebih mudah, tapi misinya Kopi Kenangan sendiri adalah membawa kopi-kopi Indonesia tuh bisa terjual di luar negeri gitu ya, mensejahterakan petani kopi yang ada di Indonesia. Jadi pada dasarnya semua brand yang ada di Indonesia saat ini teman-teman itu mencoba untuk menyelesaikan masalah tujuannya. Kebayang nggak sih? Ya, bukan cuman masalah ayam geprek, kita punya bikin ayam geprek dan sebagainya. Walaupun misalkan bisa jadi tujuan punya ayam geprek juga bagus, tapi brand-brand yang besar dia punya tujuan jangka panjang dan ingin menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia dengan porsinya masing-masing. Misalkan Gojek di sektor di sektor transportasi, Tokopedia di sektor UMKM, Ruang Guru di sektor pendidikan gitu ya, Kopi Kenangan di sektor
petani, Femi nanti di sektor keluarga. Jadi kan banyak banget nih masalah yang ada di Indonesia. Kalau dia punya tujuan, penyelesaiannya mau menyelesaikan masalah yang mana. Sama halnya teman-teman nanti kalau mau bikin bisnis, pastikan teman-teman, kenapa sih saya harus bikin bisnis ini? Masalah apa sih yang mau saya selesaikan gitu kan ya. Nah, itu nanti teman-teman cari jawabannya sendiri gitu ya dengan teman-teman membangun bisnis. Jadi pada dasarnya yang pengen saya bagi dengan teman-teman, kita punya mindset wirausaha. Pertama, kita ini innovator, bukan cuman orang yang cari uang gitu ya. Banyak cara untuk mencari uang, tapi kita sebagai entrepreneur belajar di kewirausahaan ini adalah tujuannya sebagai innovator atau agent of change, di mana orang yang mau mengambil resiko, mau mengambil masalah untuk diselesaikan dan mengeluarkan solusinya. Yang kedua adalah orang yang sanggup menanggung resiko. Jadi kalau teman-teman mau belajar berbisnis gitu ya, pastikan teman-teman punya mental yang tidak gampang menyerah gitu ya. Yang tidak hanya ketika diterpa, oh hari ini saya nggak laku, ya udahlah tutup bisnis aja gitu ya. Oh hari ini customer saya bilang makanan saya nggak enak gitu, ya udahlah tutup aja lah gitu ya. Nah, tapi sanggup menanggung resiko. Bahkan tadi kalau teman-teman pahami dari cerita pembangunan kami membangun Kakatu gitu ya, kami harus menutup sesuatu hal yang sifatnya sudah besar, sudah berpenghasilan gitu ya. Tapi karena dirasa idealismenya tidak sesuai gitu, tidak menyelesaikan masalah, kami harus tutup gitu ya dan mulai lagi dari nol. Nah, tujuan ini dan pentingnya teman-teman punya idealisme dan tujuan. Tujuan ini yang akan membawa kita supaya berdiri tegak dalam hal membangun bisnis. Supaya kita juga tidak mudah disetir orang, tidak mudah menyerah, menjadi bensin untuk kita bisa kayak, oke lah hari ini kita gagal, kita masih punya tujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu gitu ya. Itu mindset yang paling penting ketika teman-teman pengen buka bisnis. Jangan dulu pikirin kita mau bikin bisnis apa, tapi teman-teman mau nggak nih untuk punya mindset ini, ya. Gimana caranya nanti bisnis berjalan, nanti kita akan belajar pelan-pelan dan banyak sekali informasinya yang bisa teman-teman dapatkan di luar perkuliahan gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau membuat bisnis yang sukses, desirability-nya ada, artinya keinginan orang menemukan solusi tersebut tuh ada. Jadi ada masalah dan ada orang yang pengen mau beli masalah kita gitu ya. Artinya customer yang mau belinya ada, visibility-nya ada. Arti visibility-nya apa? Sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Misalkan teman-teman Anda anak IT gitu ya. Tapi teman-teman pengen bisnis batu bara. Teman-teman punya nggak ilmunya tentang batu bara gitu ya? Ada nggak orang di dalam tim teman-teman yang paham tentang batu bara? Kalau nggak ada, ya itu kita akan membuktikan bahwa kita tuh membuat sesuatu hal yang nggak sukses gitu ya. Nggak cukup dengan kemauan, tapi kita punya modal. Modal macam-macam ya. Modal itu bisa skill, bisa tenaga, bisa keuangan, dan sebagainya. Dan viability-nya ada. Viability itu artinya secara nilai bisnis tuh ada gitu ya. Jadi orang tuh mau bayar. Kalau misalkan kita bikin bisnis ini, kita bisa dapat keuntungan. Kalau nggak dapat keuntungan, ngapain bikin bisnis gitu ya. Itu namanya kita sedekah gitu ya. Bukan kita bikin bisnis gitu. Bedakan dengan sedekah, berdonasi gitu ya, dengan kita membuat bisnis. Kalau 3 hal itu semuanya ada, itu kita jadinya membuat inovasi gitu ya. Membuat inovasi yang kita pengen, kita bisa melakukannya, dan kita bisa menghasilkan dari produk itu sendiri. Nah, tapi jangan takut kalau misalkan di awal-awal produk teman-teman nggak ada yang mau, produk teman-teman misalkan mungkin hanya yang mau beberapa orang aja gitu kan ya. Bisa jadi teman-teman belum menemukan target market yang tepat, atau bisa jadi kita perlu waktu untuk orang mengadopsi produk kita. Jadi di awal nggak mungkin tiba-tiba dapat berapa customer dan sebagainya. Di awal pasti hanya akan dapat sedikit customer. Customer yang pertama itulah yang penting bagi kelangsungan bisnis ke depannya kita. Kalau misalkan kita bisa dapat feedback atau masukan dari customer pertama, orang bisa kayak ini, iya nih saya butuh nih solusi ini gitu ya. Tapi saya sebenarnya pengen solusi yang lebih kayak gini dan begini. Kita jadinya akan berimprovisasi terus-terusan gitu ya. Akan mengembangkan produk kita terus-terusan sehingga bisa sampai diterima market sama delete majorities. Kalau udah lewat dari orang ini, kita bisa menggait pasar yang lebih besar lagi gitu ya.
dan menggunakan cara agile improvement. Agile improvement itu artinya jangan nunggu produk kita sampai sempurna dulu, tapi kita baru launching gitu ya. Misalkan, udahlah nih kayaknya nih rasanya, misalkan saya pengen bikin ayam geprek, level 1, level 50, level pakai cabai gendot, cabai keriting dan sebagainya. Kita akan memunculkan semua menu gitu ya. Sampai kita menjadi the number one ayam geprek yang ada di Indonesia gitu. Kita sempurnain sampai akhirnya kita udah terlambat, orang udah nggak pengen lagi ayam geprek, produk kita keluar. Akhirnya ujung-ujungnya nggak diterima market. Jadi nggak apa-apa, misalkan kayak mulai dari hal-hal kecil sedikit demi sedikit, nah terus diperbaiki produk tersebut sampai bisa menjadi produk yang sempurna. Mungkin kita di awal punya skater gitu ya, kita ngeliat ini ya. Di awal kita punya skater, terus kemudian juga skater itu udah mulai punya pegangan, ternyata setelah itu kita punya sepeda, bisnis kita berubah menjadi motor yang bisa jalannya lebih cepat, dan terus misalkan berubah menjadi bisnis yang serupa dengan mobil yang kita bisa menampung orang banyak, memperkerjakan orang banyak, punya manfaat besar orang banyak. Jadi kayak gitu ya, dalam berbisnis prosesnya jangan nunggu sempurna, tapi coba dulu keluarkan gitu ya, nanti sambari improvement gitu ya. Maaf. Nah, selama 1 semester ini nanti kita akan bikin bisnis, teman-teman akan diminta untuk membuat tim terdiri dari 6 orang. Pastikan dari kelompok teman-teman itu terdiri dari 3 orang ini. Orang yang suka berbisnis, hustlernya, mencari ide bisnis dan sebagainya, dan orang yang technical, hacker, bisa bikin coding dan juga ada desain ya. Mohon maaf sebentar ya. Kita akan mulai dari kelompok tersebut. Silakan nanti teman-teman cari kelompok masing-masing aja. Apa sih kunci dari kesuksesan, teman-teman? Kalau teman-teman pengen tahu, kunci dari kesuksesan adalah teman-teman membuat keputusan yang tepat, ya. Keputusan saya memilih STT Nurul Fikri untuk menjadi tempat kampus saya, keputusan yang tepat ketika saya misalkan mengikuti ekstrakurikuler A, keputusan yang tepat ketika saya belajar suatu hal, skill, misalkan contohnya apa gitu ya, itu akan membawa teman-teman untuk menjadi sukses. Tapi gimana caranya untuk membuat keputusan yang tepat? Adalah dengan mengalami pengalaman, dengan berpengalaman. Jadi teman-teman mencoba satu sama lain gitu ya. Ternyata pengalaman saya ketika saya pakai A seperti ini. Ketika saya punya keputusan B, jadinya seperti ini. Semua pengalaman, semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Kalau kita mau mengambil hikmahnya, itu akan jadi pengalaman berharga buat kita untuk menentukan keputusan yang benar selanjutnya gitu ya. Kita mungkin berpengalaman tidak enak, berpengalaman yang enak gitu ya. Jangan sampai teman-teman menahan diri untuk kayak udahlah saya takut lah, udahlah saya nggak bisa lah, saya kayak insecure duluan gitu ya sebelum mulai apa-apa tuh gitu ya. Udahlah saya nggak mau lah, saya nggak bisa lah gitu ya. Jadinya teman-teman kalau berpikiran seperti itu jadinya teman-teman nggak punya experience. Nah, gimana caranya kita punya experience? Tentunya kita pernah melakukan keputusan-keputusan yang salah. Ternyata saya tuh lebih tepatnya sebagai seorang seperti ini ya. Ternyata saya tepatnya lebih bisa masuk ke bisnis pakaian dibanding bisnis makanan gitu ya. Kesalahan-kesalahan dalam membuat keputusan itu akan membangun experience teman-teman sehingga teman-teman ke depannya bisa bertumbuh menjadi orang yang punya keputusan yang benar untuk diri teman-teman. Dan orang yang punya keputusan yang benar, insya Allah orang yang bisa sukses. Sama halnya dalam hal entrepreneur gitu ya teman-teman. Jadi entrepreneur ini bukan satu mata kuliah yang sifatnya hanya membaca, tapi teman-teman harus terjun langsung gitu ya, mengalami langsung gitu ya, apapun yang terjadi di sana gitu ya. Karena entrepreneur ini atau kewirausahaan ini bukan mata kuliah yang baku, ya. Yang pasti dari kewirausahaan ini adalah ketidakpastian.
ya. Jadi bisa jadi teman-teman, bisa jadi hari ini teman-teman punya keputusan A. Bisa jadi kayak experience saya membangun bisnis startup bisa jadi beda dengan teman-teman. Bisa jadi si kelompok A sama-sama membangun ayam geprek, tapi bisa jadi hasilnya beda dengan kelompok B gitu ya, walaupun sama-sama ayam geprek. Nah, hal-hal tersebut yang harapannya selama 1 semester ke depan bisa jadi bahan diskusi kolaboratif, bisa jadi insight yang teman-teman bisa kasih dan juga saya kasih untuk terus menjadi orang yang tidak gampang menyerah ya, tidak takut gitu ya, tidak insecure ke depannya, tidak mau mencoba ya. Saya pengen teman-teman punya mindset, ya udah kita coba aja dulu. Benar atau salahnya kita nanti bisa belajar dari keputusan tersebut gitu ya. Itu yang pengen saya tanamkan selama 1 semester ke depan. Jadi saya hari ini saya nggak bisa ngomong ya udah belajar gitu. Insecuritiesnya dikurangi dulu gitu ya. Experience dulu lah gimana caranya ngomong pertama kali gitu ya. Nanti kita akan belajar setelah ternyata setelah 1 kali mungkin masih gagap, 3 kali udah mulai lancar, 5 kali udah mulai bisa gitu, 10 kali mungkin udah bisa narik investor dan lain sebagainya. Kita akan belajar. Jadi pada dasarnya di kewirausahaan ini teman-teman harus punya banyak pengalaman gitu ya. Itu yang pengen saya tanamin ketika teman-teman belajar 1 semester di kewirausahaan dengan saya. Nah, cukup ya materi hari ini. Selebihnya ini adalah aturan-aturan kelas kita. Yang paling penting saya mungkin absensi tidak akan 30 menit ya gitu ya. Yang paling penting dari perkuliahan ini teman-teman bersikap jujur dan kooperatif selama perkuliahan itu sangat penting. Saya hargai orang-orang yang datang tepat waktu, orang-orang yang jujur, tidak mencontek gitu ya. Karena apa sih yang mau dicontek dari kewirausahaan gitu ya? Kembangkan aja pemikiran teman-teman sendiri gitu ya. Jangan mencontek kalau nggak ada nilai baku gitu ya, bukan kayak A tambah B. Jadi silahkan manfaatkan kewirausahaan ini untuk menjadi salah satu mata kuliah untuk teman-teman bisa jujur selama 1 semester. Dan kooperatif ya, artinya kalau misalnya minta kumpulkan tugas sebelum tanggal sekian, jam sekian, tolong kumpulkan tugas. Karena kalau lewat dari sana, itu artinya teman-teman dianggap tidak mengumpulkan tugas. Kalau bisa, selama perkuliahan berlangsung, teman-teman diharapkan on cam dan juga aktif ya selama perkuliahan berlangsung. Nah, apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester? Output dari 1 semester pelajaran kewirausahaan adalah teman-teman memasarkan ide bisnis. Jadi teman-teman punya ide bisnis yang dibangun dari nol sampai teman-teman bisa menghasilkan uang dari ide bisnisnya teman-teman. Nah, kita akan berproses dari teman-teman, kita akan menentukan ide bisnis teman-teman seperti apa, dari bisnis profile, terus kita akan team building, membentuk tim seperti apa, sampai nanti teman-teman bisa mempresentasikan ya ide bisnis teman-teman. Mempresentasikan di sini levelnya adalah teman-teman mempresentasikan di depan investor ya. Teman-teman mempresentasikan di orang yang mau mendanai bisnis teman-teman, baik itu keluarga, baik itu misalkan tadi lembaga bisnis atau investor secara langsung gitu. Nanti kita akan belajar sampai sana. Teman-teman juga belajar gimana caranya membuat prototype atau MVP launch dari produk teman-teman gitu ya. Karena teman-teman masih semester 3, kita akan bikin kita akan bikin website. Jadi hasil akhirnya nanti teman-teman perlu punya website dari produknya teman-teman. Setelah itu nanti kita akan belajar gimana caranya memasarkan produk teman-teman hingga menghasilkan. Nah, ini prosesnya ya. Selama ini kita masih perkenalan, nanti pertemuan kedua kita akan belajar bisnis model kanvas dan lain sebagainya. UTS nanti presentasi pitching, ide bisnis teman-teman. UAS teman-teman bikin MVP dan juga memasarkan. Bagi teman-teman yang bisa menghasilkan keuntungan dari bisnisnya teman-teman, saya jamin akan mendapatkan nilai A+ gitu ya. Berapapun itu nilainya. Misalkan teman-teman punya keuntungan nilai 1.000, 100.000 nggak jadi masalah. Tapi yang jelas teman-teman bisa sampai di tahapan menghasilkan dari produknya teman-teman, itu jaminannya A+ ya, nilainya dari saya. Gimana kalau nggak bisa sampai menghasilkan, ya udah berarti di bawah. Adapun hal-hal yang menjadi penilaian selama perkuliahan ini, tadi absensi masuk, tugas juga masuk, tepat waktu, UTS mengikuti, dan juga UAS selama 40% ya. Jadi ini bobot-bobot perkuliahan ya. Nah, dan pasti kalau misalkan teman-teman bisa sampai A+, bisa sampai menghasilkan keuntungan, itu udah pasti teman-teman bisa dapat nilai A+ ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman di perkuliahan pertama hari ini. Kalau teman-teman mau ada yang bertanya, boleh langsung ke email saya atau pastikan semua orang yang di sini masuk grup WhatsApp ya dari jadwalnya masing-masing. Di sana kita akan informasi, terdiskusi dan lain sebagainya akan masuk lewat sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan ya, sembari saya kirimkan link absennya. Sebentar. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Bentar ya, saya sambil sharing dulu link absensinya. Ada yang mau bertanya, silakan. Jangan lupa teman-teman screenshot ya. Ini link absennya ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang belum mengerti. Oke, Wahyudin. Wahyudin bertanya, apa perbedaan bisnis berbentuk usaha, perdagangan, dan lainnya dengan startup? Dan manakah yang lebih memiliki profit atau keuntungan lebih baik? Ya, oke, baik, Wahyudin. Perbedaannya startup sama bisnis-bisnis yang lain tadi ya. Apakah berjualan gorengan juga bisnis? Ya, bisnis. Tapi yang membedakannya adalah punya scalabilitas yang tinggi atau enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman, startup atau bisnis yang meliputi sesuatu hal yang sifatnya digital, itu punya daya scalability lebih besar. Artinya daya jangkauan luas lebih besar. Contohnya, kalau misalkan bisnisnya gorengan hanya bisa tertuju di satu tempat aja gitu ya. Ya kalau gorengannya orang di Depok, dia jualannya di Depok, di sekitaran Nurul Fikri aja, ya udah Nurul Fikri aja gitu. Sangat tidak memungkinkan misalkan contohnya anak dari kampus lain untuk beli gorengan di Depok dan Nurul Fikri ini gitu ya. Tapi ketika online, ketika ada digital, ketika pakai sistem startup gitu ya, itu memungkinkan jangkauan kita lebih luas. Contohnya apa? Bisa jadi kan kalau misalnya Tokopedia itu bisa jadi pembelinya bukan cuma di satu kota aja, tapi seluruh Indonesia. Fahmi, penggunanya bukan cuma orang Indonesia aja, tapi bisa jadi orang yang belajar parenting tuh orang dari luar negeri juga. Itu sudah ada buktinya ya. Kita Malaysia, orang-orang yang belajar di parenting di PAM itu orang dari Malaysia, yang dari Arab Saudi. Mereka adalah keluarga-keluarga Indonesia yang mau belajar soal masalah parenting. Nah, daya sisi itu yang membedakan pembentukan bisnisnya satu sama lain. Manakah yang lebih memiliki profit atau keuntungan lebih baik? Ya tergantung. Kalau memiliki profit dan keuntungan lebih baik, tergantung seberapa besar foundernya atau pemilik perusahaannya mau mencari uangnya. Ya, bukan dari bisnisnya, tapi seberapa besar orang itu bisa menemukan bisnis model yang tepat. Banyak indikator mana yang lebih profit dan tidak profit. Gitu ya. Misalkan, saya contohnya kalau jualan gorengan, ya mungkin hari ini bikin, hari ini dapat misalkan kayak gitu karena bahannya cuma terigu dan juga misalkan sayur-sayuran. Goreng ada yang beli 500.000 gitu ya. Tapi misalkan kalau startup contohnya harus bikin website dulu, harus validasi dulu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin prosesnya lebih lama tapi jangkauannya lebih besar. Jadi tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya mau terus gigih, saya yakin profitnya akan terus menaik gitu. Jadi bisnis itu bukan cuman sesuatu hal 1 tahun 2 tahun gitu, tapi growth sampai akhirnya kita punya hadiah kayak saham untuk anak cucu kita nanti gitu ya. Semakin tua tuh, jadi kita punya bekal. Itu bisnis yang baik sih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kita masih punya waktu 4 menit. Silakan Muhammad.
Kan tadi kan bicara tentang kesuksesan tuh. Saya nggak kedengeran suara kamu. Masih nggak kedengeran, Bu? Udah jelas kok. Kan tadi disebutkan, Bu, definisi kesuksesan, segala macam sama cara untuk mendapatkan kesuksesan. Terus kesuksesan sendiri sama kesuksesan dalam berbisnis itu ada perbedaan atau sama aja sih? Kan kadang tuh ada orang kesuksesan dalam berbisnis tuh yang penting aku dulu untung. Itu kan sama aja dengan kesuksesan sendiri gitu ya. Jadi maksudnya variabel pembeda antar keduanya itu apa? Ya. Kesuksesan itu sifatnya luas banget ya, maksudnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman gini loh deh. Jadi sama halnya kayak gini ya. Kalau saya ngerasa kenapa saya memilih untuk berbisnis, karena pada dasarnya saya pengen pertumbuhan diri saya sendiri tuh terus gitu ya. Sama halnya kalau misalkan kayak gini, kalau bisa jadi hari ini teman-teman sukses dapetin closing 100 order gitu ya. Tapi bisa jadi untuk 5 bulan ke depan, kalau teman-teman hanya selama 5 bulan tuh stagnan aja terus, kayak menghasilkannya cuma 100 kayak gitu ya. Itu artinya bisnis teman-teman kan tidak berkembang ya. Jadi sukses dalam itu tuh sukses dalam bisnis tuh banyak tahapannya, banyak levelnya. Mungkin hari ini teman-teman merasa bahwa ketika teman-teman bisa dapat 100.000, teman-teman sudah sukses dalam berbisnis, teman-teman dapat cuan gitu ya. Nah, nanti misalkan kayak hari ini saya merasa seneng banget nih, saya merasa sukses bisnis saya ketika saya dapat keuntungan 10 juta. Tapi 1 tahun ke depannya definisi suksesnya udah beda lagi nih. 1 tahun ke depan itu saya sukses membina orang-orang yang ada kerja di saya. Misalnya, saya hari ini 10 juta saya hasilkan sendiri, tapi misalkan 1 tahun ke depan sukses saya adalah dengan saya punya karyawan. Sukses 5 tahun ke depan bisnis saya udah autopilot, jadi udah saya nggak perlu banyak tur langsung ke lapangan, tapi ada ada orang-orang yang mau bekerja untuk saya, untuk memberikan manfaat. Hari ini manfaatnya contohnya, Fami misalkan manfaatnya hari ini mungkin terasa bagi cuman di ibu-ibu di sekolahan A. Terus kalau misalkan kita growth gitu ya, terus-terusan berpikir, kesuksesannya itu akan terus bertambah. Oh, sukses hari ini menyelenggarakan di Bandung. Nanti sukses untuk bisa menebarkan manfaat untuk se-Indonesia. Jadi pada dasarnya orang kayak kalau yang berbisnis betul-betul ya gitu ya, saya yakin dia punya tujuan gitu ya, punya tujuan dalam jangka panjang. Karena kalau cuma menghasilkan uang, misalnya saya merasa sukses dengan hanya menghasilkan uang gitu ya, menurut saya sih jadinya nanti dia akan jadi pebisnis musiman gitu ya, yang hari ini viral, ya udah sih saya bisnis itu aja gitu ya. Itu yang seperti itu yang dimaksud, kayak jadi maksudnya dalam tahapan berbisnis itu suksesnya pun ada stage-nya. Misalkan hari ini saya harus bisa dealing dengan diri saya sendiri untuk bisa presentasi ke 10 orang. Nanti saya suksesnya adalah ketika saya bisa memimpin orang. Suksesnya adalah misalkan ketika produk saya misalkan nanti berkolaborasi dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi suksesnya itu growth gitu ya. Kalau cuma hanya mendapatkan uang itu masih di level bawah dalam hal dalam hal berbisnis, menurut saya sih kayak gitu. Tentunya selama itu terjadi selama itu terjadi kesuksesan mendapatkan uang itu jadinya udah bukan variabel yang penting lagi gitu ya. Selain memang harus dapat uang, tapi ada ada kesuksesan lain yang perlu didapetin. Jadi kesuksesan untuk kayak growth timnya, growth diri sendiri, emosional kita sebagai memimpin bisnis dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya. Muhammad, tadi nanya siapa ya? Gimana jawabannya? Cukup nggak? Izin bertanya Bu, apakah startup SDM masih terbuka lebar? Saya belum tahu ya, karena saya belum mengulik itu. Tapi saya pikir pasti ada banyak contohnya gitu ya, prakerja gitu ya, terus kemudian ada Glints, itu kan startup SDM gitu ya. Itu orang tuh banyak banget sekarang membuka di tahapan tersebut gitu ya.
tinggal gali nanti riset lebih banyak gitu ya, bahwa sebenarnya seberapa jauh, seberapa besar market SDM yang udah di Indonesia. Karena saya nggak berkecimpung di dunia itu, tapi setahu saya mereka grow terus ya, karena buktinya banyak banget orang yang cari peluang pekerjaan di apps-app yang sudah ada ya, contohnya di LinkedIn, terus di Glints, banyak sebenarnya. Terus ada Ira, maaf Bu bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai aplikasi Kakatu. Nah, saya penasaran menurut Ibu sendiri. Bentar ya, saya nggak kelihatan nih. Kekurangan dari aplikasi Coach Katu tersebut apa, Bu? Ya itu tadi gitu ya. Kita berpikir bahwa dengan orang tua membeli, kekurangan dari Kakatu itu sendiri ya, dengan orang tua membeli kita seneng nih, kita dapat duit gitu ya. Tapi ternyata itu tuh orang tua yang pakai aplikasi Kakatu sangat rentan berantem dengan anaknya karena orang tuanya nggak kita kasih pemahaman, karena orang tuanya nggak kita kasih pemahaman gimana sih caranya pakai aplikasi gadget yang benar. Kedua, orang tuanya nggak tahu cara berkomunikasi dengan anak dalam hal mengatur gadgetnya. Jadi, misalkan tadi seneng orang tua banyak beli, tapi ternyata itu juga jadi bumerang gitu ya. Itu yang menyebabkan si Kakatunya sendiri itu ditutup gitu ya. Oke, udah pada screenshot ya? Link absennya udah saya taruh belum sih? Udah ya? Oke. Mungkin karena Jumatan, udah lewat 3 menit juga, saya akhiri saja kelas hari ini ya teman-teman. Nanti kita akan banyak berdiskusi aja di WA dan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kelas saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Sama saya end meeting ya.